Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk brand kolaborasi Tribun Network kedua yaitu Tuala Spirit. Yes, I want to be like Tualen. Menjiwai semangat Tualen, tokoh pewayangan dewa mitologi Bali, Bapak Komang Wena Wahyudi, co-founder dari Tualen Spirit, membawa kearifan lokal Bali melalui minuman tradisional. Memberdayakan kelompok Tani Nira dan Tuat, ia berkembang bersama lokal dan melahirkan Arabica dengan tajuk Arabica, wujud pemberdayaan lokal. Untuk itu kami undang kepada yang kami hormati Bapak Komang Wena Wahyudi untuk dapat menceritakan sedikit tentang Tualen Spirit kepada kita semua yang hadir. Berikan bukaan yang paling meriah Bapak dan Ibu. Saya sebelumnya ditelepon minggu lalu sama tim Tribun, terus diminta untuk bicara tentang alkohol gitu ya. Saya kadang bingung gitu, mau ngebawa ini seperti apa gitu. Depan menteri, pejabat, pemerintah, Bapak Ibu sekalian, tapi bicaranya alkohol gitu. Biasanya tempat kami itu di bar, kafe, restoran gitu ya, party sambil bersulang. Tapi kali ini serius. Tapi saya disclaimer dulu bahwa saya tidak ingin mengajak ibu minum minuman beralkohol malam ini. Jadi tenang aja. Ibu-ibunya juga tidak perlu colek-colek bapaknya karena saya tidak mengajak. Saya ingin berkenalan dulu. Nama saya Wena, saya dari Bali. Saya co-founder dari Tualen Spirit. Terima kasih sudah menjadikan kandidat penerima Mata Lokal Award di tahun ini. Dan saya ingin memulai dari kata gotong royong. Permasalahan arak Bali itu kompleks gitu ya. Padahal kita sudah sangat eksis ratusan tahun bahkan gitu ya. Beberapa catatan prasasti peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, bahkan Serat Sentini gitu ya, yang dari tahun 1817 pun mencatat bahwa kebudayaan kita ada yang namanya arak Bali ini. Tapi dalam perjalanannya untuk urusan perizinan sangat kompleks. Dijegal sama undang-undang kesehatan gitu ya. Kemudian ada RUU yang menyatakan alkohol akan menjadi golongan narkotika. Gitu. Sangat-sangat tidak masuk akal ketika misalnya kita punya yang namanya kebudayaan adalah arak Bali. Maka di tahun 2020 kemarin pada saat pandemi, akhirnya Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020, bayangin, nomor 1, tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau distilasi khas Bali. Yakni bagaimana sebenarnya ini adalah lampu hijau untuk kita memproduksi, mengembangkan potensi-potensi yang punya di desa. Pandemi terjadi tahun 2020, kemudian banyak anak-anak muda yang kemudian pulang ke desa karena di kota nggak ada pekerjaan.
Apalagi Bali gitu ya, yang 97% mungkin bergantung pada pariwisata, kemudian bingung, pariwisatanya mati, jalanan sepi, jadi kota zombie gitu ya. Terus teman-temannya pulang ke kampung, mau ngapain gitu. Sampai akhirnya kita bertemu sama beberapa kelompok petani arak, yang dimana, oh ini masih bisa jalan. Kita melihat ada opportunity di sini, sedangkan bagaimana kemudian menjadi PR-nya mengembangkannya menjadi legal. Kami dibantu oleh M-Block Space, M-Block Group, 49 shareholder ada di M-Block Group, kemudian kami dibantu juga Karma Club, investment, private investment. Kemudian kami bertemu dengan para petani, para pengrajin lokal, kemudian kami bertemu dengan para mixologis, bartender, dan kami yakin ini harus gotong royong. Kolaborasi yang memang populer 5 tahun terakhir ini sebenarnya kita sudah punya yang namanya kalimat ini, gotong royong. Semuanya harus bareng, semuanya harus turun tangan, termasuk juga pemerintahnya, termasuk juga para artisannya, termasuk juga para pelakunya, termasuk para ekosistemnya di dalamnya, termasuk distributor, produsen, kemudian horeca, sampai kepada para komunitas kreatifnya. Saya sedikit menjelaskan tentang ini perjalanan Arabica. Setiap pagi para petani manjat pohon kelapa yang tingginya mungkin 20 sampai 30 meter. Sangat berbahaya, resiko tinggi bahkan sampai kematian kalau misalnya memang ada kecelakaan. Jam 6 pagi mereka menyadap nira. Kalau Bapak tahu, Ibu tahu itu nira itu adalah bunga kelapa yang kemudian kita iris, kemudian getahnya menetes yang kemudian kita kumpulkan. Selama 6 jam, satu pohon kelapa mungkin bisa sekitar 3 sampai 5 liter. Jam 6-nya kita panen, kemudian fermentasi selama hampir mungkin 12 jam sehingga kadar alkoholnya naik dari 3-4% menjadi 6%. Kemudian baru kita suling. Yang menariknya lagi adalah kalau dari sisi food engineering gitu ya, scientific, sulingan pertama mungkin sekitar 10% itu harus dibuang. Karena itu yang mengandung metanol, yang itu tidak boleh dikonsumsi dan itu kalau dari sisi adat Bali itu yang dijadikan menjadi arak tabuh. Salah satu sarana upacara yang memang harus wajib ada. Jadi kebayang Bapak Ibu pemikirannya kalau misalnya ini pemerintah berbicara tentang tidak boleh memproduksi alkohol, itu tidak akan mungkin terjadi di Bali. Saya berani katakan itu. Kita akan tetap mempertahankan alkohol ini sebagai sarana upacara karena kita selalu berbicara tentang 2 pilar. Ada pilar budaya dan pilar ekonomi. Saya lanjut sedikit, setelah disuling, 10% dibuang, kami carikan bodinya, kemudian tailnya. Ini yang menjadikan minuman ini sangat sophisticated dan berkualitas tinggi. Kita ajarkan kepada petani, pengrajin untuk bagaimana memprosesnya dengan baik. Alat-alatnya kita ganti, rumah produksinya kita bangun bersama, gotong royong. Semuanya bekerja untuk menghidupi si arak Bali ini. Kemudian karena kita punya keunikan lagi ya, kita punya single origin kopi Kintamani, namanya Arabica Kintamani. Itu kalau di indikasi geografi itu tercatatnya 001 itu kopi single origin Kintamani di indikasi geografi. Kemudian kita cold brew, kita blending dengan arak Bali sehingga menghasilkan yang namanya Arabica. Semua yang namanya sampah, limbah itu kita kelola sehingga sebenarnya ini zero waste product gitu ya. Kami menerima ISO 9001 dan 2015, 14.000 di tahun 2015, itu tentang quality management dan lebih fokus kepada environment. Limbah-limbahnya kita keringkan, kita jadikan pupuk, kirim ke perkebunan kopi di Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli. Kemudian kita juga sudah rilis BPOM, jadi kami juga menjamin bahwa semua minuman, produk yang kami produksi, semua konsumen juga berhak mendapatkan kelayakan minum dan sehat. Maaf, aman maksud saya. Tapi yang ribut-ribut kali ini enggak.
Kemenkop UKM baru merilis gitu ya, produk UMKM wajib sertifikat halal. Ini nggak mungkin. Mohon izin Pak Ruli. Disampaikan ke Kang Men, saya beberapa kali disupport oleh Kang Teten Mas Duki, Pak Menteri. Jadi saya berkatakan, nggak mungkin dapat sertifikasi halal. Nggak mungkin kemudian ini dimasukkan sebagai produk UMKM kalau misalnya syaratnya adalah sertifikasi halal. Karena Indonesia sangat beragam. Kita punya Tua di Toba, kita punya Ciu, Bakonang di Jawa Tengah, kita punya Lapen, kita punya Congyang, kita punya apalagi Suandari di Papua, dan ini adalah berlandaskan kepada kebudayaan yang sudah ratusan tahun, sehingga ini perlu diadaptasi juga dari sisi regulasi-regulasi yang memang semakin kompleks. Kemudian kita bawa kopi, kita blending segala macam, kemudian ini artisan saya yang mengolah Arabica, blending antara Arak Bali dan kopi. Nah, terima kasih Tribunnews yang dari hari pertama kita launching sudah disupport. Kita tidak akan bisa berdiri di hari ini tanpa para media dan semua stakeholder yang support kami. Kami berbahagia Arabica digunakan official drinks untuk menjamu para presiden dan bisnis 20 di G20 tahun 2022 kemarin. Jadi kami bikinin koktail dan everybody happy. Kita terima five best arak untuk kategori arak dan tradisional. Arabica dijadikan minuman oleh-oleh setiap pejabat negara, Ceko, Rusia, Kanada, Prancis, setiap berkunjung ke Bali. Terima kasih kepada Provinsi Bali bahwa Arabica dijadikan official oleh-oleh dan merchandise-nya untuk dibawa ke negara masing-masing. Kemudian ini baru tayang tahun lalu, Arabica features di karyanya Jainar Masa Ayu. Ini adalah omnibus film, ada 3 negara, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Dan kalau teman-teman nonton, namanya Look at Me, Touch Me, dan Kiss Me. Silakan mudahan masih ada di bioskop online dan Bapak Ibu bisa melihat 2 orang ini, siapa namanya, Martino Leo dan Ino Febrianti mempresentasikan Arabica. Kemudian kami support juga di video musik Kembali ke Akar di musisi rock dari Bali, kemudian ada trio dari Bali juga dengan Manja. Nextnya adalah kami akan mengeluarkan beberapa produk varian. Ini saya skip dulu biar nggak terlalu bocor. Sorry. Oke. Ini saya pengen cerita bahwa kami sedang membangun yang namanya Suksma Bumi Pertiwi. Sebuah mikro rumah proses ada di Desa Sidemen. Kemudian saat ini sudah melibatkan 60 petani, kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena ada 1.192 pengrajin yang ada di Desa Karangasem, tetapi apa yang kami lakukan mudah-mudahan berdampak sehingga yang tadinya orang pengen ke kota untuk hanya mendapatkan UMK, dengan dia stay di desanya, mengiris tua, memanen nira, semoga bisa 2 kali sampai 3 kali lebih tinggi dari UMK upah minimum kabupaten. Sehingga bagaimana kita dapat memberdayakan desa, bagaimana kemudian kita menjadikan Arak Bali sebagai destinasi wisata, teman-teman bisa melihat prosesnya dari tradisional ke menuju modern, kami baru beli alatnya dan kami tahu bahwa transformasi teknologi harus dilakukan. Sehingga kualitas Arak Bali tetap konsisten dan ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kami di desa. Sekian dari saya, terima kasih.